sebuah kota kecil, hiduplah sepasang kekasih yang tengah merencanakan masa depan bersama. Nadia ialah seorang wanita mandiri yang telah bekerja selama 2 tahun terakhir. Dan Raka ialah seorang pria yang sedang menjalani masa koas atau koasistensi sebagai calon dokter. Mereka telah menjalin hubungan serius dan berencana untuk menikah setelah Raka menyelesaikan pendidikannya. Namun, badai datang lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Ayah Nadia jatuh sakit. Kondisinya semakin memburuk dari hari ke hari. Keluarga Nadia mulai mendesak mereka untuk segera menikah demi memenuhi keinginan terakhir sang ayah. Tekanan datang bertubi-tubi, terutama dari ibu Nadia yang berkata, "Ayahmu tidak minta banyak, Nak, hanya ingin melihatmu menikah sebelum dia pergi." Nadia pun dilanda dilema. Di satu sisi, ia ingin membahagiakan ayahnya. Di sisi lainnya, ia sadar bahwa Raka belum siap secara finansial. Ia tahu menikah bukan hanya soal pesta dan ijab kabul, tetapi soal kesiapan hidup bersama. Sementara itu, Raka pun dihantui rasa bersalah. Ia mencintai Nadia, namun dirinya belum merasa pantas menjadi sesosok suami untuk Nadia. Ia belum punya penghasilan tetap dan merasa tidak bisa memberikan kepastian kepada Nadia. Kebingungan dan tekanan membuat mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menemui konselor pernikahan. Di ruang konseling yang tenang dan hangat, mereka duduk berdampingan. Seorang konselor menyambut mereka dengan senyum ramah dan memulai membuka percakapan. Konselor menggunakan pendekatan rasional emotif behavior therapy sebagai terapi yang dikembangkan oleh Albert Ellis yang fokus pada merubah pikiran yang tidak rasional menjadi keyakinan yang lebih sehat. Dan di dalam sesi ini, konselor menggunakan teknik ABCDE untuk membantu Nadia dan Raka menemukan jalan keluarnya. Dan di dalam sesi ini, konselor menggunakan teknik ABCDE untuk membantu Nadia dan Raka menemukan jalan keluarnya. Dengan pikirannya lebih rasional, mereka memutuskan untuk menikah secara sederhana dan sepakat bahwa Raka akan mengambil pekerjaan freelance sambil menyelesaikan koas. Mereka akan membangun rumah tangga secara bertahap dengan saling mendukung, bukan saling beban. Kisah Nadia dan Raka menunjukkan bahwa dalam tekanan dan keterbatasan, pasangan tetap bisa membuat keputusan dewasa jika mereka berani mengenali dan menantang pikiran yang tidak rasional. Pendekatan RIBT bukan hanya membantu mereka menghadapi konflik, tetapi juga memperkuat fondasi relasi mereka, seperti komunikasi, kejujuran, dan tanggung jawab bersama. Terima kasih kalian sudah datang di ruang konseling hari ini. Nah, jadi siapa yang lebih dulu ingin menceritakan terkait hal yang sedang Bapak dan Ibu alami? Saya dulu ya Pak ya. Nah, sebelumnya terima kasih sudah menerima kami di ruangan ini. Nah, jadi keluarga saya itu mendesak kami berdua untuk segera menikah karena ayah saya itu sedang sakit keras, Mbak. Nah, jadi mereka itu mendesak kami untuk segera menikah sebelum hal-hal buruk itu terjadi pada ayah saya. Nah, untuk Bapaknya? Jadi kalau saya itu sebenarnya saya juga merasakan tekanan juga ya dari keluarganya ya calon istri saya, karena memang ya ini kami menjalaninya berdua gitu. Kemudian di sisi lain saya juga masih belum punya pekerjaan tetap gitu kan. Saya belum punya pekerjaan tetap karena sekarang saya masih koas dan belum selesai. Terima kasih untuk kalian semua sudah terbuka kepada saya. Nah,
Selanjutnya, bagaimana kita gali lebih dalam terkait keyakinan dan pikiran kalian terhadap situasi yang sedang kalian alami. Baiklah, terima kasih kalian sudah terbuka kepada saya. Baiklah, di sini kita akan menggali jauh lebih dalam terhadap keyakinan dan pikiran kalian ketika situasi ini terjadi. Oke, apa yang Bapak dan Ibu pikirkan saat ini? Baik, jika saya merasa harus menikah sekarang. Kalau tidak, saya takut akan dianggap sebagai anak yang durhaka gitu. Kalau saya sendiri sampai detik ini saya masih merasa belum pantas ya bernikah, karena memang pada dasarnya saya masih belum bisa memberikan apa-apa untuk calon istri saya, karena saya belum bisa bekerja tetap itu tadi. Nah, apa dampak dari situasi ketika terjadi kepada kalian? Kalau saya ya Mbak, saya itu merasa tertekan dan lebih sering menangis. Kadang juga saya menjadi malas gitu untuk mengobrol sama keluarga saya karena takut akan kembali membahas persoalan ini Mbak. Kalau bapaknya? Iya, kalau saya sendiri malah justru merasa bersalah sih. Di lain sisi saya nggak bisa bantuin apa-apa. Saya juga sampai detik ini tuh bahkan memilih menghindar gitu, menghindar dari dia, dari keluarganya, karena memang saya nggak tahu harus gimana dari situasi ini, karena memang nggak ada solusi. Baik, mari kita uji pikiran tersebut. Nah, jika ibu beranggapan bahwa ibu tidak menikah sekarang menjadikan ibu sosok pandang yang baik kepada ayah ibu, apakah itu benar? Mungkin tidak sih, tapi saya tetap bisa menunjukkan kasih sayang kepada ayah saya tanpa harus menikah dengan tergesa-gesa. Jika bapaknya, apakah benar jika bapak tidak layak menjadi sesosok suami hanya karena tidak ada kesiapan dalam segi tidak memiliki pekerjaan yang tetap? Gimana ya? Kayaknya kalau dipikir-pikir juga sebenarnya banyak ya pasangan-pasangan yang memulai semuanya dari nol, kayak rintis usaha itu benar-benar dari nol, mulai semuanya bareng-bareng, bahkan nikah itu masih gak punya apa-apa. Kayak contohnya itu saudara saya itu memang saya juga pernah lihat, cuman kan saya tidak bisa memastikan bahwasannya nantinya kedepannya akan seperti apa. Saya tidak bisa memberikan jaminan gitu kepada calon istri saya bahwasannya nanti meskipun sekarang kita memulai bersama dari nol, bahwasannya nanti ujung-ujungnya kita akan sampai pada titik tertinggi itu. Cuman di sisi lain juga saya takut sebenarnya, tapi ini juga mungkin karena saya terlalu keras ya sama diri saya sendiri, mungkin karena itu sih. Nah, bagus itu Bapak Ibu. Nah, sekarang apa keyakinan baru yang lebih rasional yang bisa kalian pegang ke depannya? Saya rasa saya tetap bisa menjadi anak yang baik dan patuh kepada keluarga saya, terutama ayah saya, tanpa harus memaksakan pernikahan untuk sekarang ini, Mbak. Untuk bapaknya? Saya memiliki pemikiran sekarang bahwasanya saya tetap bisa membangun masa depan bersama calon istri saya, walaupun sekarang memang saya belum mapan gitu, asalkan kami mempunyai komitmen yang kuat. Meskipun memang itu dibentuknya butuh proses ya, tidak serta merta tiba-tiba saya memiliki pikiran yang seperti ini. Oh, baiklah, keyakinan yang sekarang kalian pegang ini bisa kalian pegang untuk kedepannya. Nanti kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Saya harap kalian memiliki keyakinan-keyakinan baru. Terima kasih kalian sudah hadir pada sesi berikut ini. Bagaimana nih kabarnya Ibu dan Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bapak dan Ibu setelah melalui sesi yang pertama? Kalau saya ya Mbak ya saya merasa lebih sadar bahwa beban saya selama ini itu bukan hanya di keluarga saja,
tetapi juga dari pikiran saya sendiri juga, Mbak. Nah, tekanan itu belum berhenti sampai situ, Mbak. Ibu saya itu setiap hari bilang kepada saya, kalau misalkan kamu itu sayang sama ayah kamu, ya kamu harus turuti permintaan ayahmu gitu. Kamu harus segera menikah juga. Tetapi perkataan seperti itu membuat saya makin tertekan setiap harinya. Setelah saya memahami perkataan yang dialami, sekarang bagaimana perasaan Mbak ketika mendengar kalimat itu terlontar dari hubungan Mbak sendiri? Ya, saya merasa kesal ya, Bu, ya. Dan juga saya menangis diam-diam. Dan saya juga bingung di posisi itu. Di satu sisi, ya saya ingin membahagiakan ayah saya. Tetapi di sisi lain saya juga ingin menikah dalam kondisi yang lebih siap gitu. Dan dari segi kesehatan mental saya terutama. Saya memahami apa yang Ibu ingin sampaikan soal perasaan. Nah, kemudian untuk Bapaknya nih, bagaimana perasaan Bapak ketika dalam situasi itu sendiri? Ya, kalau saya sendiri jujur sebenarnya saya sempat bahkan ngerasa insecure ya Mbak, insecure, minder, bahkan saya sampai punya kepikiran buat mundur aja. Saya takut malah justru nanti kalau misalnya kita jadi menikah malah saya jadi beban buat dia gitu. Saya takut itu akan terjadi ke depannya, belum lagi masalah keluarga, anak dan lain-lain. Tapi di lain sisi saya juga gak rela buat melepas dia. Saya sadar betul kalau misalnya nanti dia menemukan orang lain, saya akan merasa sangat sakit seperti itu. Nah, setelah kalian berbagi cerita, saya ingin bertanya nih, pemikiran apa sih yang muncul dalam benak kalian ketika dalam situasi seperti ini? Kalau saya saya itu merasa serba salah jadinya. Kalau menikah sekarang, ya saya takut menjadi beban bagi kehidupan saya. Tapi kalau tidak segera menikah, saya juga takut akan menyesal untuk selamanya. Untuk Bapaknya sendiri? Ya kalau saya sendiri, saya tuh justru malah memiliki pemikiran seperti ini. Yang kesannya itu saya jadi menyalahkan diri saya sendiri. Saya tuh berpikiran bahwasanya tuh saya belum menjadi pria yang cukup baik buat dia gitu. Selain memang saya belum bisa membantu dia buat memenuhi permintaan keluarganya, khususnya ayahnya, saya juga belum bisa memberikan nafkah sepenuhnya karena memang ya itu tadi yang seperti diceritakan sebelumnya bahwasanya saya memang belum memiliki pekerjaan yang tetap menafkahi dia. Baiklah, saya memahami pemikiran kalian ini semua. Nah, selanjutnya saya juga ingin mengetahui nih, apa sih dampaknya bagi diri kalian ketika kalian dalam situasi seperti ini? Kalau saya itu merasa menjadi lebih emosional, Mbak, dan terus dihantui oleh kecemasan itu. Kalau untuk Bapaknya, seperti apa sih Bapaknya? Kalau saya justru malah saya bingung gitu. Saya jadi lebih banyak diam, saya jadi pendiam karena memang saya bingung juga. Terus di sisi lain juga saya jadi lebih ragu-ragu gitu ketika saya mengambil keputusan. Saya ngerasa ini memberikan dampak yang sangat buruk gitu buat kehidupan saya. Baiklah, saya memahami ya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada Ibu. Apakah menurut Ibu, apakah Ibu menjadi salah satu orang yang menjadi tanggung jawab dalam mengambil keputusan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga Ibu, menjadi faktor kebahagiaan mereka? Ya enggak juga sih, Mbak. Ya saya juga harus bijak, bukan impulsif. Sekarang setelah saya pikir-pikir, mungkin saya bisa menunjukkan
menyalurkan bakti saya dengan cara lain, bukan harus dengan cara menikah segera itu. Dan saya juga bisa lebih banyak waktu bersama ayah dengan cara merawat beliau dan memberi ketenangan kepada beliau, ya memberi motivasi dan semangat kepada beliau. Nah, itu pemikiran yang benar, Bu. Seperti apa ya, kebagian orang itu tidak menjadi tanggung jawab ibu sendiri gitu. Jadi ya kebagian orang bisa menjadi tanggung jawab mereka sendiri, kebagian ibu, begitupun kebagian ibu gitu, itu menjadi tanggung jawab ibu sendiri. Tidak perlu karena tekanan dari orang lain. Nah, selanjutnya untuk bapaknya, menurut bapak, apakah bapak memang tidak layak menikah dengan pasangan calon bapak ini hanya karena bapak tuh tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga bapak tuh merasa berkecil hati, tidak mampu membahagiakannya? Enggak ya Bu, memang saya banyak mengetahui keluarga-keluarga yang memulai semuanya dari nol. Justru saya bisa berkembang bersama dengan pasangan saya melalui banyak proses yang kami lalui bersama itu. Terus juga memang soal finansial itu bukan perihal banyaknya ya, cuman perihal kesediaan untuk berjuang bersama terkait bagaimana kompromi satu sama lain, bagaimana kompromi satu sama lain itu sih. Nah, keyakinan kalian semua, pemikiran kalian semua itu sudah sangat bagus, jauh dari yang sebelumnya yang mana pemikiran kalian itu kaku dan tidak fleksibel. Sekarang kalian memiliki keyakinan yang rasional dan juga lebih sehat. Nah, kalian ini berarti menikah bukan karena orang lain, tetapi karena kalian memiliki tekad dan keyakinan sendiri yang memiliki cara untuk membahagiakan pasangannya masing-masing dengan cara kalian sendiri. Baik, saya harus percaya bahwa menikah itu bukan satu-satunya cara untuk menunjukkan cinta pada orang tua saya. Ya, saya bisa berkomitmen dan mulai pelan-pelan berkontribusi meskipun secara bertahap ya Bu ya. Baiklah, kalian sudah memiliki kemajuan untuk sesi sekarang. Selanjutnya nanti kita akan dilanjutkan kepada sesi selanjutnya. Baiklah, selamat datang untuk Bapak dan Ibu. Nah, setelah melalui sesi sebelumnya, apakah kalian sudah membuat kesepakatan satu sama lain, kesepakatan bersama untuk nanti ke depannya? Ya, setelah kami melakukan banyak diskusi dan juga mempertimbangkan banyak pilihan ya Pak ya, kami akhirnya memutuskan untuk tetap melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini. Tetapi dengan perjanjian bahwasannya kami akan saling membantu secara finansial yang nantinya insya Allah akan kami buat juga perjanjian pranikahnya secara resmi di notaris. Iya Bu, kalau saya sendiri nantinya saya akan berusaha untuk mencoba mencari pekerjaan freelance untuk sampingan selain saya menyelesaikan koas saya ya Bu. Karena memang koas itu belum digaji kami, memang seperti PKL pada umumnya. Kemudian agar sekiranya memang saya memberikan kontribusi kepada keluarga kecil saya kelak, terutama saya bisa membantu istri saya, dan juga perihal perjanjian pernikah itu memang sudah kami sepakati bersama di awal. Nah, itu adalah langkah yang bagus, yaitu dengan membuat perjanjian pranikah. Nah, dengan adanya perjanjian pranikah ini bisa kalian pegang menjadi pegangan kalian ke depannya selama nantinya kan. Nah, sekarang saya ingin tahu keyakinan baru seperti apa yang bisa kalian pegang untuk ke depannya dalam menghadapi sebuah kehidupan rumah tangga. Saya percaya ya bahwasanya pernikahan kami nantinya akan bisa berjalan dengan baik apabila kami bisa saling mendukung satu sama lain dan mencoba untuk memahami sudut pandang masing-masing. Karena tentunya masing-masing dari kami ini pasti mempunyai
struggle sendiri-sendiri. Setelah saya memahami yang hidup sedang sibuk. Nah, sekarang saya bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah kalian sudah membuat sebuah keputusan besar, terutama telah membuat perjanjian pranikah kepada satu sama lain sebelum pernikahan? Dari saya dulu ya Mbak ya. Nah, kalau dari saya sendiri, saya itu merasa jauh lebih lega dan semakin yakin sih dengan pasangan saya ini. Karena kami sudah bisa mengambil keputusan besar ini, dan di lain sisi juga saya sekarang bisa berbicara kepada ibu saya dengan jauh lebih tenang, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah saya sekarang merasa lebih terarah dan memiliki arah kembali ya Bu. Saya merasa lebih tenang dan sekarang saya sudah tidak terlalu tertekan seperti kemarin-kemarin karena memang saya merasa saya di sini berperan gitu. Saya bisa mensupport istri saya, calon istri saya karena bisa memenuhi salah satu keinginan dari orang tua kami yaitu untuk menikah tadi. Wah, itu bagus sekali. Nah, sekarang saya ingin bertanya, jika kedepannya ada yang memberikan tekanan dari orang luar, saya ingin bertanya, apa yang akan kalian katakan terhadap diri kalian sendiri? Kalau dari saya sendiri sih, saya akan mengatakan bahwasanya keputusan ini tuh sudah bulat, secara matang-matang kami sudah mempertimbangkannya. Nah, saya juga akan yakin bahwa kita ini sudah secara matang akan melangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kalau bapaknya, apa yang akan bapak katakan terhadap diri bapak sendiri? Ya, kalau saya akan mengatakan bahwasanya saya akan merasa cukup dan nantinya saya akan berkembang sebagai pasangan dan juga sebagai individu. Saya akan selalu senantiasa terus berkembang bersama. Wah, saya cukup bangga terhadap kalian semua, terhadap keyakinan baru kalian, terhadap tanggung jawab kalian yang akan diemban nanti ke depannya. Nah, aku bangga terhadap jalan pilihan yang kalian sendiri saat ini dan juga pemikiran serta keyakinan baru kalian. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apakah kalian sudah siap melangkah maju ke depannya terhadap keyakinan-keyakinan baru kalian? Siap, Bu. Nantinya kami akan melangkah bersama-sama terus beriringan satu sama lain dan kami akan menghadapi apapun rintangan dan cobaan yang akan menerpa hubungan kami ke depannya. Wah, saya cukup bangga ya kepada kalian semua. Semoga hubungan kalian ke depannya senantiasa harmonis. Berarti sesi kali ini sesi telah berakhir. Saya berharap kalian tetap menjaga komitmennya satu sama